Hai, welcome back to Female Daily Natos YouTube channel bareng gue Ocel. Dan di video kali ini sesuai dengan judul gue akan battle, dan di sini udah kelihatan juga hair dryer yang harganya sekitar 8-9 jutaan sama hair dryer yang sebenarnya secara konsep mirip. Ini tuh namanya Upipin, harganya 100 ribuan gitu. Jadi kita akan battle kira-kira apa sih perbedaannya, terus udah gitu hasilnya gimana nanti gitu. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please keep on watching. Oke, sebelum dihujat ya, sebelum dikomplain, sebenarnya ini tuh ini produknya adalah Dyson mereknya. Cuman ini memang bukan yang hair dryernya. Jadi Dyson memang punya beberapa hair tools, yang ini tuh sebenarnya namanya air wrap. Cuman sebenarnya kita tuh mau dikirimin sama Dyson, cuma belum nyampe nih, kayaknya dikirim dari Singapura. Cuman kalau gue lihat secara spesifikasi sebenarnya ini tuh bisa juga digunakan sebagai hair dryer. Kan si air wrap tuh sebenarnya punya banyak kepala ya, untuk yang styling, ada yang untuk blowout, untuk yang beach wave atau segala macam tuh banyak banget headsnya. Cuman yang ini tuh memang sebenarnya fungsinya untuk pre-styling, tapi itu juga ngebantu untuk ngeringin rambut, dan dia juga ada ngeluarin hawa panas dan juga hawa dinginnya gitu. Cuma secara teknik menurut gue sih sama aja ya, buat ngering-ngeringin rambut juga. Dan ini ya simple hair dryer biasa. Dan kalau yang punya Dyson sebenarnya bentuknya tuh mirip kayak gini. Bentuknya dia bulat, dan setahu gue dia bladeless juga. Jadi dia nggak ada fan ya kayak gini gitu. Nanti kalau misalnya si hair dryernya nyampe, mungkin kita akan review lagi terpisah gitu ya. Buat teman-teman mungkin yang penasaran sama hair dryer 8 jutaan beneran tuh kayak gimana hasilnya ketika dipakai. Kali ini gue akan ngetesnya sama kayak video beberapa tahun lalu yang tentang catokan. Jadi setengah gue akan keringin pakai yang si Upipin ini, dan setengahnya lagi pakai Dyson gitu. Ini rambut gue udah dibasahin, cuma gue nggak, fun fact, gue nggak pernah sisiran ya kalau ngeri rambut pun. Jadi ini gue akan sebelah pakai Dyson dulu. First impressionnya ketika dipakai memang yang Dyson jauh lebih berat dibanding yang Upipin. Ini tuh enteng banget, yang ini agak berat, tapi mungkin karena mesin ininya sih emang berat dia. Cuma selama ini ya, setahu gue ketika gue cobain hair dryer yang mahal dan murah itu pengaruhnya di rambut yang kering. Jadi kalau misalnya lo drying at least pakai hair dryer yang ada di hotel, itu tuh berasanya lebih kaku dan benar-benar kering gitu rambutnya. Cuma kalau misalnya lo pakai yang agak mahalan, itu memang kerasa di rambutnya jauh lebih enak, lebih lembut juga, dan gak frizzy gitu. Jadi ini adalah beberapa tombolnya. Di sini tuh ada buat ngelock buat si headnya. Terus ini ada on off-nya, ini fan speed-nya, sama si ini beda-beda temperaturnya yang mau kalian pakai. Secara desain super simple kayak zaman sekarang sih ya. Kayak minimalis banget, futuristik juga gitu, karena ini Dyson emang mereka tuh nggak ada blade-nya sama sekali. So let's try. Dari suara nggak berisik sih dia, jadi ini kalau hair dryer sembari ngomong pun orang bisa dengar. Terus oh, orang-orang tuh melakukan ini gimana sih? Jadi bisa dimainin gitu. Kalau ini tuh, jadi katanya sih kalau gue nggak salah ya, dimasukin gini tuh buat efek yang ngelurusin gitu, kayak mainan. Kayak yang di jalanan itu, yang balon. Oke, udah, gue akan keringin. Oke, lama banget sih. Kecil ya anginnya. Menurut gue ini agak kecil sih anginnya, jadi kayak agak lama. Ini kalau dipakai mungkin perlu adjusting kali ya, karena kalau misalnya kita pakai hair dryer yang biasa kan dia ada corongnya, itu kayak lebih fokus di mana. Cuman karena dia ini juga kecil dan lumayan enteng, buat di bagian belakang ini lebih enak sih sebenarnya. Kayak buat akar rambut yang di belakang tuh enak. Secara angin sebenarnya dia mungkin karena feelsnya dia nggak terlalu kencang ya, nggak terlalu kayak nyebrangin rambut banget. Jadi gue kayak berasa lama, tapi sebenarnya dia cepet juga kok ngeringin rambutnya. Dan dia kayak panasnya juga lumayan ngerata sampai ke atas. Ini udah kering sih sebenarnya. Karena dia nggak ada kayak ginian ya, jadi kayak mau diginiin tuh lebih enak gitu loh. Kayak, dan lo nggak takut, oh karena ini nih, karena dia punya filter atau sedotannya itu di bawah, jadi lu nggak takut kalau nempel banget tuh, nggak takut nyangkut ke rambut, karena biasa ada yang kayak lilit kan, ini tuh enggak. Terus enak sih pakai ini.
Terus udah kelar. Ini udah kelar, rambut gue dikeringin pakai Dyson. Ini kondisi rambutnya sebenarnya gue udah keramas malam, udah pakai hair oil dan segala macam. Terus tadi dibasahin dan ini kondisi rambutnya. Ini gue ngerasanya karena dia secara panas memang nggak sepanas hair dryer yang at least ini gue belum pakai yang si Upin-Pin kan, Upipin. Gue belum pakai Upipin jadi gue nggak tahu. Cuma kalau pakai punya gue di rumah memang gue tidak bisa naruh si hair dryernya bener-bener ya dekat sama roots atau si kulit kepala gue, karena kalau dekat banget tuh jadinya kayak kebakar dan panas. Nah cuma karena ini dia panasnya tidak terlalu panas banget, tapi tergolong cepat untuk ngeringin rambut, jadi ini tetap bisa gue pakai buat diakar gitu loh, buat nurunin si anak-anak rambut yang ngejigrak gitu. Terus ini hasilnya kayak gini sih, gue belum bisa ngaca. Cuma kalian lihat sendiri, ini yang udah dikeringin pakai Dyson dan sekarang kita akan move on ke Upipin. Sama treatmentnya dan ini jumlah pembagian rambutnya insya Allah sama, tapi kurang lebih sama ya. Gue ikat dulu yang sebelah sini. Oke, mari kita nyalain. Ini first impression gue juga pakai Upipin. Dia sama sih, dia ada settingannya. Berisik gitu. Jadi ada settingannya fan-nya 1, 2 dan ini ada yang bintang, gue nggak tahu artinya apa. Oh, yang di sini ada yang bintang itu artinya adalah ngeluarin anginnya yang dingin ya, bukan yang panas. Jadi let's go. Secara angin gue ngerasa ini lebih pelan dan gak panas hawanya gitu. Ini lama sih ngering ini karena dia nggak panas. Gak panas ini. Dah. Ini udah dikelarin dan gue udah ngejudge-nya tuh dari sini walaupun gue belum ngeca ya, karena memang gue punya anak rambut yang cukup keriting, bagian dalam rambut gue tuh emang cukup keriting dan ini kalian bisa lihat kayak wet-wetan gue merasanya. Dan secara dipegang tuh rambutnya jadi memang lebih berasa kasar sih dibanding yang Dyson ya. Dan beda juga kan kempesnya, walaupun gue cara teknik ngeringinnya tuh sama, pakai jari doang, pakai tangan doang dilurus-lurusin. Kalau Dyson tuh menurut gue ini lebih kempes. Kalau ini tuh jauh lebih frizzy dan ngembang. Gue nggak tahu kalau di ini kelihatan apa enggak, tapi itu yang gue rasain. Gitu sih. Sama kalau yang Dyson tuh dia jadi jatuhnya tuh ngumpul-ngumpul. Kalau ini tuh kayak lebih satu-satu gitu dibandingin yang ini. Jadi yang ini tuh kayak lebih full, yang ini lebih kepisah-pisah. Bagian atasnya tuh kelihatan rapih, tapi lo lihat yang sebelah sini tuh menculat semua anak rambut gue gitu. Dan bagian depannya sih yang gue notice banget gitu. Terus begitu kalau si Upipin ini cuma suaranya aja kencang, tapi secara menghantarkan panasnya dan anginnya juga sebenarnya kalau misalnya dari kencang keluarin anginnya itu mirip sama Dyson. Tapi secara panas yang dihasilkan tuh beda gitu. Jadi gue ngerasa si Upipin ini nggak terlalu panas. Dia tuh emang enaknya adalah enteng ketika dipakai gitu. Cuman again kalau misalnya kalian yang tidak terbiasa pakai hair dryer yang fan-nya ada di belakang ini, ya kudu hati-hati gitu, karena tadi gue udah 2 kali nyangkut rambutnya di belakang situ. Yang gue butuh dari hair dryer adalah dia memang bisa ke daerah-daerah belakang rambut sini, karena gue punya anak rambut yang cukup keriting di bagian dalam sini. Keritingnya keriting jelek banget dan itu susah kering karena emang jumlah rambut gue cukup banyak dan tebal. Jadi kalau misalnya hair dryer model kayak gini tuh agak susah buat di bagian dalam, dan sebenarnya bisa sih diakalin dengan cara dicepit-cepit gitu. Cuman kadang buat gue tuh itu agak memakan waktu ya, dan gue nggak suka per section juga.
Oke, sebelum lagi-lagi saya diomelin ya, gue akan ngasih recap lagi sih tentang si Dyson dan juga si Upipin ini gitu. Jadi kalau Dyson memang nggak heran kalau dia bisa ngasih hair dryer yang dengan kualitas baik dan bagus. Memang secara engineeringnya tuh mereka serius banget. Jadi pertama si Dyson kan punyanya tuh vakum, terus begitu dari vakumnya itu tuh teknologinya mereka kembangin jadinya ke si hair dryer dan makanya hasilnya tuh oke banget gitu kan. Makanya hasilnya ketika dipakai rambutnya tuh bisa kayak gini. Kalau secara price, jujur dia overpriced untuk certain people. Buat gue sih sebenarnya nggak perlu yang 8 juta juga sih untuk hair dryer gitu, karena yang 1 jutaan 2 jutaan tuh juga udah cukup oke. Cuman kan memang ada beberapa orang yang ingin splurge gitu. Biasanya tuh si Dyson ini kalau di tahun lalu kan dia lagi rame si Arab ini tuh dia sebagai hadiah ulang tahun atau Christmas atau New Year's Eve present gitu. Jadi kalau misalnya ini sebagai hadiah, iya gue ngerti kenapa ini dengan harga segitu, karena secara kemasannya pun kalau misalnya kalian dapat tuh dengan box velvet yang gede dan kalian punya dapat headsnya yang banyak gitu. Jadi ini tuh memang cocok buat kalian yang nggak suka punya banyak tuh hair tools yang banyak di rumah, karena ini tinggal kalian ganti headsnya aja, bisa dipakai untuk jenis hairstyle apapun. Untuk secara luxury-nya gue dapat sih, gue ngerti kenapa dia mahal banget. Gue cinta sih sejujurnya sejak ini tadi cobain pertama tuh gue suka banget karena memang kelihatan bedanya gitu ya di rambut gue yang kering. Nah sedangkan si Upipin sebenarnya kenapa gue lumayan banyak komplain tentang ini, karena memang balik lagi dengan kondisi rambut gue yang sudah diwarnai gitu. Jadi memang lebih cenderung gampang kering dan memang harus hati-hati dalam menggunakan hair dryer atau hair tools apapun. Karena kalau misalnya gue pakainya memang yang heatnya tidak bisa terkontrol atau yang memang bisa tinggi banget gitu, itu memang bikin rambut gue tambah kering gitu. Ya kalian bisa lihat lah hasilnya kayak gini. Dimana kalau yang si Dyson itu memang dia panas tapi nggak terlalu parah, jadi kondisi rambutnya masih oke. Sedangkan si Upipin ini tuh memang agak bikin rambut gue frizzy. Nah cuman kalau misalnya memang jenis rambut kalian itu yang nggak pernah diwarnain, yang memang sehat atau yang baby hair banget yang super fine dan jatuh, ini tuh nggak akan ada masalah buat kalian karena tetap bisa menghasilkan rambut yang oke juga, karena rambut kalian kan sehat kan. Kalau gue tuh emang kering, jadi memang butuh certain heat di rambut gue biar nggak makin kaku lah gitu. Terus secara dipakai ini tuh sebenarnya jauh lebih enak dibandingkan Dyson, karena secara ini ya, secara kenyamanan dipakainya, karena ini lebih ringan jauh dibandingkan Dyson. Dyson tuh berasa lebih berat dan dia secara ukuran pun ini lebih travel friendly dibandingin Dyson. Jadi kalau Dyson pun gue copotin kepalanya dia masih panjang banget kayak gini tuh. Jadi kalau buat travel friendly, tentunya si Upipin lebih travel friendly juga ke kalian dan dia lebih ringan dipakainya. Untuk ukuran hair dryer 100.000, dari warnanya, dari desainnya, ini sih gue tidak merasa dia yang ringkih atau kayak misalkan kalau misalkan kalian clumsy kayak gue jatuh terus pecah tuh, kayaknya enggak juga ini. Kayaknya dia lumayan durable, agak tahan banting juga. Terus secara cord sekali ya, cordnya dia nggak terlalu panjang, palingan semeteran. Sedangkan kalau Dyson memang lebih panjang. Jadi ini kalau memang buat yang cuman traveling atau kalian yang di rumah doang tuh ini udah cukup lah ya pakai si dryer ini. Terus udah gitu dia powernya juga cukup. Voltage-nya 220, kayaknya 800 watt sih setiap kali kalian pakai gitu. Jadi ya nggak gede-gede banget juga, jadi masih aman buat listrik bulanan gitu. So that's it sih dari gue kurang lebih. Kalau misalnya bisa milih, kalau saya ada budget ya saya mau Dyson. Cuma kalau nggak ada budgetnya ya Upipin pun fine untuk ngeringin rambut. Cuma mungkin tidak dipakai setiap hari untuk rambut saya. Nah balik lagi semuanya itu hair dryer tuh atau hair tools tuh mau yang mahal, mau yang harganya affordable, itu tuh tergantung dengan kondisi rambut kalian juga gitu. Jadi kalau misalnya rambut kalian super sehat, nggak pernah diapa-apain, virgin mentok banget, pakai yang harganya 200.000, 100.000 tuh pasti akan hasilnya bagus. Cuman kalau memang yang rambutnya udah rusak, memang cukup perlu picky gitu, karena rambut yang diwarnain itu emang semuanya maintenance-nya mahal gitu. Tapi Upipin so far so good sih, gue suka dengan handlingnya saat dia dipakai tuh, dia enteng banget dan tidak pegel di rambut gue yang cukup panjang, cukup tebal ya saat mau menggunakannya gitu. Overall dua-duanya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing sih. Tinggal dipilih-pilih aja mana yang sesuai budget dan kebutuhan rambut kalian. Oke, jadi itu aja dari gue. Semoga kalian suka video review kayak gini, better lagi. Ini ada suaranya anaknya Dori ya. Kalau masuk suaranya tuh dia lagi main sama anak gue. Jadi kalau misalnya throughout video kalian mendengar suara anak kecil, ini bocahnya di sini. Oke, say goodbye lantang. Kiss bye. Kiss bye. Enggak.
Oke, jadi itu aja. Semoga kalian suka sih video battling kayak gini karena cukup lama ya kita nggak pernah bikin video tentang hair tools juga. Terus kalau misalnya kalian ada pengen hair tools atau apapun lah yang ingin di battling, please let us know di komen bawah karena kita akan cari produknya dan kita akan battle juga. Karena kita juga penasaran, pengen tahu bedanya si A dan si B gitu ya. Benefitnya, kelebihan dan kekurangannya. Let me know menurut kalian sebenarnya di mata kalian tuh bagusan yang kanan atau yang kiri, Dyson atau si Upipin, kenapa sih Upipin namanya Upipin? Bagusan yang mana, kanan atau kiri? Let me know di komen bawah. So that's it from me. Jangan lupa untuk download apps dan juga jangan lupa juga baca-baca review di sana. Terus jangan lupa baca artikel Female Daily dan jangan lupa like dan subscribe di YouTube channel Female Daily. So thank you guys for watching. See you guys next time. Bye.